kabar dari teman-teman semua? Harapannya dimanapun kalian berada, kita tetap dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi seperti ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Setiawan, biasa dipanggil Andi, dari jurusan D3 Administrasi Pajak, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, angkatan 2018, yang pada kesempatan ini akan mendampingi teman-teman dalam acara Road on Media, di mana proker ini tuh merupakan salah satu program kerja dari BMSV tahun 2020 bidang hubungan masyarakat dengan tujuan sebagai media branding terkait dengan sekolah vokasi di Universitas Diponegoro. Dalam kegiatan ini saya tidak sendiri nih, ada 3 narasumber kita di sini. Yang pertama ada Metano Giovanni selaku Ketua BMSV tahun 2020. Silakan Mas Gio, saya ke teman-teman. Iya, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Metano Giovanni dan tahun ini diamanahi sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mas Gio. Oke, tadi sudah ada narasumber yang pertama nih. Ada Mas Gio selaku Ketua BMSV tahun 2020. Selanjutnya nih, yang kedua ada Gita Ayudia selaku Duta Vokasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun 2019. Halo Gita, saya ke teman-teman nih. Halo Kak, selamat sore. Perkenalkan, aku Gita Ayudia dari Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Di sini aku alhamdulillah diamanahi sebagai Duta Vokasi Undip 2019. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Gita. Baik, setelah ada 2 narasumber tadi, nih yang ketiga ada narasumber yang tidak kalah keren dari kedua narasumber tadi, yakni ada Mas Enrico Fendi Sapatra sebagai Mawapres peringkat 7 nasional program diploma nih. Halo Mas Enrico, saya ke teman-teman Mas. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik semuanya di tengah pandemi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Enrico Fendi Sapatra dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri angkatan 2017. Di sini saya sebagai Mawapres 1 Undip untuk program diploma dan kebetulan menjadi peringkat 7 Mawapres untuk tingkat nasional di program diploma juga. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mas Enrico. Gimana? Narasumbernya keren-keren ya semua. Ada Mas Gio sebagai Ketua BMSV tahun 2020, ada Gita Ayudia sebagai Duta Vokasi dan Mas Enrico sebagai Mawapres 1 program diploma Undip dan Mawapres peringkat 7 nasional. Langsung saja nih kita masuk ya ke inti acara. Sebenarnya Road on Media ini tuh mau ngapain? Jadi di sini kan sebenarnya kita kan mau ingin membranding terkait dengan sekolah vokasi yang ada. Jadi kita akan memberikan pencerdasan kepada teman-teman yang belum mengerti apa itu sekolah vokasi dan apa saja sih sekolah vokasi yang ada di Universitas Diponegoro itu sendiri. Langsung saja yang pertama kita akan masuk ke pokok bahasan yang pertama, yakni sejarah pendidikan vokasi. Yang pertama nih aku ada pertanyaan untuk Mas Gio nih. Menurut Mas Gio tuh apa sih pendidikan vokasi itu? Silakan Mas. Oke, suara saya terdengar ya Mas Andi ya? Ya, terdengar Mas. Oke, siap. Terima kasih untuk pertanyaan awalnya. Jadi apa sih pendidikan vokasi itu ya teman-teman? Pendidikan vokasi merupakan suatu sistem pendidikan perguruan tinggi yang mana output yang dihasilkan lebih mendominankan atau lebih condong untuk mengasah skill dalam nama keahlian terapan seperti itu. Jadi di vokasi sendiri kita diasah, kita dilatih supaya skill kita dalam bentuk keahlian terapan ini lebih terasah. Yang mana memang untuk di vokasi sendiri kita dilatih supaya pola tindak kita itu lebih terasah daripada pola pikir kita. Yang mana memang diartikan sebagai praktiknya itu lebih diasah lagi daripada teoritisnya. Seperti itu Mas Andi. Oke, sudah kita dengarkan terkait dengan penjelasan apa sih pendidikan vokasi menurut Mas Gio ya di sini. Selanjutnya nih pertanyaan untuk Mas Gio lagi nih. Di negara mana saja sih Mas yang sudah menerapkan pendidikan vokasi dan sudah mulai mengembangkan pendidikan vokasi? Silakan Mas. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi berbicara tentang vokasi tentunya bukan hanya di Indonesia ya Mas Andi dan teman-teman.
karena memang pada dasarnya di negara-negara maju pun sudah ada diploma, sudah ada ilmu terapan yang bahkan di sana yang namanya negara industri sangat mengedepankan pendidikan vokasi seperti itu teman-teman. Nah, di mana aja sih? Ya contohnya ada di Swiss, ada di Jerman, ada di Belanda, bahkan dulu di Indonesia pun dari awalnya pun kita pun gara-gara dijajah Belanda nih, sedikit-sedikit kita tuh juga belajar tentang pendidikan vokasi seperti itu, Mas Andi. Oke, jadi pendidikan vokasi itu tidak serta-merta langsung hadir ya di Indonesia. Jadi kan kita juga ada tolak ukur nih terkait bagaimana pelaksanaan pendidikan vokasi yang ada, dan tadi sudah disebutkan seperti ada negara Swiss dan Jerman gitu sebagai tolak ukur pendidikan vokasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga nih Mas, buat Mas Gio, pada tahun berapa sih pendidikan vokasi itu mulai dikenal? Silakan Mas. Nah, oke. Jadi secara historis ya teman-teman, untuk pendidikan vokasi sendiri di zaman Belanda pun sedikit kita sudah mengenal tuh. Nah, pendidikan vokasi ini berkembang di Indonesia adalah pendidikan yang ada di negeri Belanda, yang mana pendidikan ini disediakan oleh pemerintah teman-teman. Nah, kemudian juga di Indonesia sendiri, khususnya memasuki di Undip nih, kita masuk di Undip itu karena ada statuta, yaitu itu merupakan PP, adanya PP nomor 52 tahun 2015, yang mana memang di tahun 2015 ini adanya statuta yang langsunglah menjadi akar terbentuknya vokasi sendiri di Undip seperti itu. Oke, tadi ada sedikit penjelasan nih terkait kapan sih mulai adanya pendidikan vokasi gitu, terutama di Universitas Diponegoro juga gitu. Selanjutnya tadi dari Mas Geo ya, saya sekarang akan beralih ke Mbak Gita nih sebagai duta vokasi. Menurut Mbak Gita nih, bagaimana sih Mbak awal mula perkembangan vokasi di Indonesia? Silakan Mbak Gita. Oke, terima kasih Mas. Awal perkembangan vokasi ini mulai digencarkan dan diinisiasi setelah adanya Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia atau biasa kita kenal dengan FPTVI, yang semula bernama Forum Komunikasi Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia. Forum ini resmi berdiri pada tanggal 28 Oktober 2014, Mas. Yaitu saat diselenggarakannya Kongres 1 di Sekolah Vokasi UGM, Sekip, Yogyakarta. Hal ini menindaklanjuti penegasan pendidikan vokasi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, kenapa sih harus diinisiasi? Karena sekolah vokasi ini bertujuan untuk membentuk lulusan yang andal, tangguh, dan siap bekerja pada industri. Seperti yang telah disampaikan oleh Mas Dio tadi. Seperti itu, Mas. Oke, dari penjelasan Mbak Gita nih, jadi kita sudah sedikit mengetahui nih apa sih pendidikan vokasi dan bagaimana sih awal perkembangannya. Tadi dimulai dengan adanya Forum Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia ya, atau FPTVI yang dimulai di Universitas Gadjah Mada gitu. Baik, selanjutnya tadi kita sudah membahas nih terkait dengan sejarah dari pendidikan vokasi. Nah, kita akan masuk nih ke vokasi yang ada di Universitas Diponegoro itu sendiri. Baru tahu kan teman-teman, di sini vokasi di Universitas Diponegoro itu sudah berbentuk satu fakultas, satu kesatuan. Jadi pendidikannya itu sudah terselenggara dalam satu kesatuan kerja gitu di fakultas sekolah vokasi gitu. Untuk pertanyaan yang pertama terkait vokasi di Universitas Diponegoro nih, saya tujukan kembali lagi ke Mas Gio selaku Ketua BEM. Kapan sih Mas pendidikan vokasi dimulai di Universitas Diponegoro? Silakan Mas Gio. Oke, awal adanya dari pendidikan vokasi, yaitu pendidikan ini tuh dilandasi, untuk kita lebih mudah memahaminya ya teman-teman, dilandasi dari adanya PP tadi nomor 52 tahun 2015 tentang statuta Universitas Diponegoro. Jadi secara sekilas nih, SV sesuai dalam statuta itu menyebutkan bahwa di sini sekolah di sini adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas. Nah, di statuta pun sudah disebutkan bahwa sekolah di sini adalah unsur pelaksana akademik setingkat di fakultas. Nah, yang mana memang di sini bertugas menyelenggarakan dan atau mengkoordinasi program pasca sarjana seperti itu, teman-teman. Oke, tadi sudah kita dengarkan nih terkait dengan penjelasan adanya sekolah vokasi di Universitas Diponegoro. Terus kemudian nih Mas Gio,
kapan sih terbentuknya sekolah vokasi Universitas Diponegoro dan sudah berapa tahun nih pendidikan sekolah vokasi di Universitas Diponegoro itu hadir? Nah, oke. Untuk vokasi sendiri ya, sebenarnya kan ini yang mana muda banget ya ini di vokasi Undip. Itu udah ada di tahun Agustus 2016 pun sudah ada nih vokasi di Undip tuh. Nah, jadi hingga sekarang itu sangatlah dinamakan muda ya, muda, cuma di sini vokasi di Undip merupakan memang sekolah yang penerapannya dan progresivitas antar outputnya itu sangat maju nih, bisa dikatakan seperti itu, karena memang meskipun muda, vokasi sendiri udah mengeluarkan ataupun menghasilkan output yang luar biasa. Seperti itu Mas Andi. Oke, nih terkait dengan umur vokasi nih, berarti kan 2016 vokasi itu berdiri, jadi sekitar 4 tahun umur dari Fakultas Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Meskipun kita tergolong masih muda ya, masih baru, tapi prestasi dari sekolah vokasi itu tidak diragukan lagi nih. Terus tadi sudah kita dengarkan dari Mas Geo. Ini kita masuk lagi ke Mbak Gita nih selaku duta vokasi. Mbak Gita, di mana saja sih sekolah vokasi Universitas Diponegoro itu ada? Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Kampus Sekolah Vokasi Undip itu dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi ada kampus Peleburan, kampus Tembalang, dan kampus PSDKU. Lalu apa nih PSDKU itu? PSDKU yaitu program studi di luar kampus utama Undip. Salah satu contohnya yaitu ada di wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Rembang. Begitu Mas. Jadi ada yang bekerja sama dengan Undip suatu wilayah sehingga ada yang dinamakan dengan PSDKU. Oke, terkait dengan kampus di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro ternyata banyak juga ya. Tadi ada kampus utamanya di Tembalang, terus kampus utamanya ada di Peleburan, terus kemudian ada PSDKU juga nih, ada Demak, ada Pekalongan, ada Batang, ada Rembang. Dan selanjutnya pertanyaan buat Mbak kita lagi nih, rumpun apa saja sih yang ada di pendidikan sekolah vokasi Universitas Diponegoro, Mbak? Wah, untuk rumpun yang ada di Sekolah Vokasi Undip sangat beragam dan seimbang ya Mas antara sosum dan sains. Karena pada tahun 2020 sendiri terdapat 11 jurusan yang terbagi ke dalam 4 departemen, yaitu Departemen Teknologi Industri, Departemen Sipil dan Perencanaan, Departemen Bisnis dan Keuangan, serta Departemen Informasi dan Humas, Mas. Wah, ternyata sekolah vokasi Universitas Diponegoro juga terdiri dari banyak jurusan ya, ada 11 jurusan ya, 4 nih ya kan, tadi kan terbagi ke dalam 4 departemen yang sudah disebutkan Mbak Gita. Membuka pikiran kita nih terkait dengan pendidikan sekolah vokasi di Universitas Diponegoro. Jadi teman-teman yang belum mengerti terkait dengan sekolah vokasi Undip sudah agak paham nih apa saja sih jurusan yang ada, dan tadi sudah disebutkan departemen-departemen yang ada gitu. Terus kemudian nih Mbak Gita, tadi kan udah dijelasin ada 11 jurusan, terus tadi udah disebutin 4 departemennya, terus apa saja sih jurusan yang ada di sekolah vokasi Universitas Diponegoro? Bisa disebutkan nggak Mbak? Iya, tentu. Banyak sekali ya. Yang pertama nih dari Departemen Teknologi Industri ada jurusan D4 atau Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Yang kedua ada Rekayasa Perancangan Mekanik. Lalu ada Teknologi Rekayasa Otomasi, Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, serta yang terakhir yaitu Teknik Listrik Industri. Lalu Departemen Sipil dan Perencanaannya, Sarjana Terapan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Kebetulan saya dari Departemen Sipil dan Perencanaan juga nih Mas. Lalu yang kedua, ada Sarjana Terapan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Lalu untuk Departemen Bisnis dan Keuangannya, ada Akuntansi Perpajakan dan Manajemen. Dan yang kedua yaitu Manajemen dan Administrasi Logistik. Dan departemen terakhir yaitu di Departemen Informasi dan Budaya, ada Sarjana Terapan Bahasa Asing Terapan, serta Sarjana Terapan Informasi dan Humas. Sangat beragam tentunya, Mas. Wih, ternyata banyak juga nih jurusannya dan nomenklatur jurusannya unik-unik ya. Jadi ini kita udah
mau ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin belum paham terkait dengan jurusan yang ada di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Tadi ada 7 jurusan Saintek atau Sains dan Teknologi dan 4 jurusan Sosial Humaniora. Jadi kita sedikit lebih paham. Jadi ada gambaran lah ketika teman-teman ingin melanjutkan ke Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, sudah ada bayangan mau lanjut ke jurusan apa yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk lagi nih balik lagi ke Mas Gio selaku Ketua BEM. Mau nanya dong Mas, nih terkait dengan jalur penerimaan mahasiswa baru, bisa dijelaskan nggak sih Mas? Apa saja sih jalur penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro? Silakan Mas. Oke, jadi jalur masuk di SV Undip seperti itu. Nah, jadi untuk jalur masuknya nih di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro itu ada yang pertama nih. Yang pertama mungkin bisa dicatat nih bagi yang ingin masuk nih. Nah, jadi ada PSSB yaitu penerimaan seleksi siswa berpotensi ya teman-teman. Yang mana untuk PSSB sendiri ini sama halnya lebih mudahnya kayak SNMPTN gitu. Jadi melalui jalur nilai rapor diseleksi, kemudian setelah itu akan ada hasil seleksi yang mungkin siapa aja nih yang boleh diterima di sini seperti itu menggunakan nilai rapor. Nah, kemudian ada UM, ujian mandiri teman-teman, yang mana untuk UM sendiri ya seperti biasa tes tulis, kita mengerjakan soal dan lain sebagainya. Yang mana memang untuk UM ya sama halnya dengan tes tertulis seperti biasa begitu UM. Nah, kemudian ada juga jalur UM D4. Nah, ini tapi UM D4-nya kerjasama dengan PLN seperti itu teman-teman. Jadi ada PSSB, ada UM, ada UM D4 PLN. Seperti itu Mas Andi. Oke, sudah dijelaskan nih terkait dengan jalur masuk dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi tadi sudah kita dengarkan ada jalur PSSB atau seleksi berbasis nilai rapot ya kayak SNMPTN yang teman-teman mungkin sudah biasa dengar lah seperti itu. Terus kemudian ada jalur ujiannya, ada jalur ujian mandiri untuk Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dan tadi ada jalur kerjasama untuk program teknologi listrik industri gitu. Jadi ada beberapa cara masuk untuk bisa menjadi mahasiswa baru di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya nih, tadi kan udah kita bahas sama Mas Gio sama Mbak Gita nih, aku mau masuk ke Mas Enrico, salah satu kebanggaan dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Mas Enrico, menurut Mas Enrico tuh apa sih keunggulan pendidikan vokasi itu sendiri, khususnya pendidikan vokasi di Universitas Diponegoro? Silakan Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Andi. Mau izin untuk menceritakan sedikit lah ya kenapa vokasi itu memiliki banyak sekali keunggulan. Dari kalau kita searching gitu aja di Wikipedia ya, izinkan saya mengutip, pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan diploma yang setara dengan program pendidikan akademik S1 untuk program D4-nya. Nah, dari pengertian ini aja nih teman-teman, bahwa kita itu di vokasi ini nantinya akan diberikan sebuah penguasaan keahlian terapan tertentu yang nantinya basisnya adalah seperti yang dikatakan oleh Mas Gio tadi, basisnya adalah kepada praktisi secara langsung di lapangan. Jadi misalkan kita ini adalah mahasiswa sarjana biasa misalkan ya di S1 gitu, kita belajar mengenai teori A, B, C, tetapi ketika kita di vokasi kita akan lebih diarahkan kepada praktiknya di dalam dunia kerja nanti. Misalkan bagaimana teori A itu dapat diimplementasikan, bagaimana cara mengimplementasikannya, apa yang terjadi apabila tidak diimplementasikan. Nah, tinjauan-tinjauannya akan jauh lebih kepada dunia kerja gitu. Ini adalah salah satu keunggulan yang mungkin sangat patut kita banggakan sebagai mahasiswa vokasi. Dan untuk teman-teman yang mungkin nanti masih mikir 2 kali untuk masuk ke vokasi, saya izin berpesan gitu ya, jangan takut, jangan bimbang, karena di sini sungguh sangat luar biasa sekali ilmu yang akan kalian dapat. Dan juga nantinya bahwa kita ini nanti akan benar-benar dibimbing oleh dosen-dosen yang mungkin nanti di setiap jurusan juga ada dosen yang berasal langsung dari lapangan seperti itu. Seperti itu Mas Andi. Ya, tadi ada penjelasan terkait dengan pendidikan vokasi menurut Mas Enrico. Jadi benar, pendidikan vokasi itu tuh merupakan pendidikan ilmu terapan. Jadi ya benar, implementasi itu sangat diutamakan dalam penerapan ilmunya gitu. Jadi di sini komposisi praktikum itu akan lebih besar daripada komposisi teori dalam pembelajarannya gitu teman-teman. Terus kemudian nih, menurut Mas Enrico,
apa sih Mas keunggulan lulusan vokasi di dunia kerja daripada lulusan akademisi gitu Mas? Silakan Mas. Oke, jadi keunggulan untuk lulusan vokasi sendiri, walaupun vokasi ini adalah jurusan baru ya di Undip terutama, tapi dengan bekal-bekal ilmu lapangan yang sudah diberikan oleh dosen-dosen, kemudian dosen-dosen lapangan, adanya magang untuk program D4, kebetulan saya dari D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri, ada program magang dan lain sebagainya, sungguh sangat membantu sekali ya kita untuk terjun di dunia lapangan, karena seperti ini bayangannya bahwa tidak semua teori yang kita dapatkan itu bisa berguna di dalam dunia kerja teman-teman. Salah satu dosen saya mengatakan bahwa maksimal mungkin yang kita dapatkan mungkin hampir 70% yang bisa kita implementasikan. Tidak semuanya bisa selalu diimplementasikan, tetapi pada dasarnya adalah itu untuk pembentukan pola pikir kita. Nah, di dunia vokasi sendiri, di pendidikan vokasi sendiri, sangat penting bagi dosen-dosen untuk bisa menjelaskan, menerjemahkan bagaimana kondisi di lapangan, supaya bisa kita mengerti walaupun saat ini kita masih duduk di bangku kuliah seperti itu. Maka dari itu keunggulan kita di dunia kerja adalah kita lebih mengerti situasi, kita lebih mengerti apa yang harus dilakukan di lapangan, kita lebih mengerti cara menganalisis sebuah problem, kemudian mencarikan sebuah solusi, karena sejak awal kita sudah dididik dan dibentuk untuk memiliki pola pikir yang demikian. Demikian Mas Andi. Mantap banget nih penjelasan dari Mas Enrico. Jadi semakin yakin akan memilih vokasi gitu. Jadi sudah dijabarkan tadi terkait dengan kelebihan dari pendidikan vokasi itu sendiri gitu teman-teman. Ada sedikit gambaran dan masukan dari Mas Enrico, jadi sebuah motivasi kita untuk bisa lebih yakin untuk bisa memilih vokasi sebagai salah satu pendidikan tinggi kita gitu. Terus kemudian nih tadi kan sudah berbincang mengenai apa itu pendidikan vokasi. Dengan nih di sekolah vokasi Universitas Diponegoro kan itu kemarin baru ini ya, ada peluncuran gedung baru, ada peresmian langsung dari Presiden kita Bapak Joko Widodo langsung nih. Menurut teman-teman nih ketiga narasumber saya ini, pendapat teman-teman di sini mengenai gedung SP yang baru bagaimana gitu? Silakan dari Mas Geo terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Andi untuk pertanyaannya. Gimana sih gedung SV nih yang baru nih? Nah, jadi sangat luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena memang ketika kita di sini di vokasi nih, kita tuh memang perlu dan sangat memerlukan yang namanya fasilitas, sarana prasarana yang memang memadai itu, apalagi tempat kita belajar, kita berproses dalam hal vokasi itu tentunya. Nah, gedung ini sangat diperlukan untuk mahasiswa sekolah vokasi. Untuk apa ya untuk kita belajar, karena memang untuk sebelumnya ketika gedung ini belum ada, otomatis kita nih masih ada banyak kekurangan nih seperti itu, baik sarana serta fasilitas yang memadai itu, yang kurang memadai seperti itu Mas Andi. Jadi emang adanya gedung ini sangat membantu sih, meskipun memang ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi seperti itu. Baik Mas, tadi sudah kita dengarkan dari pendapat Mas Gio. Selanjutnya dari Mbak Gita nih, bagaimana sih pendapat Mbak Gita terkait dengan gedung baru sekolah vokasi Undip, Mbak? Silakan Mbak. Nah, terkait gedung SV yang baru ini, untuk informasi, kemarin pada tanggal 25 Agustus sudah dilaksanakan juga peresmian, betul sekali ini Mas. Peresmian gedung sekolah vokasi ini oleh Bapak Presiden, meski dilaksanakan secara daring. Hal ini menurut saya tentu keren banget ya, apalagi kalau nanti ketika udah bisa ngerasain belajar di gedung baru nih, fasilitas yang disediakan juga tentu akan menunjang pembelajaran kita sebagai mahasiswa, begitu. Bagus nih, jadi salah satu cambuk penyemangat kita ya dalam melaksanakan program belajar mengajar di perkuliahan nanti. Terus selanjutnya nih dari Mas Enrico sendiri, gimana sih Mas pendapat Mas Enrico terkait gedung baru SV ini? Silakan Mas. Oke, menurut pendapat saya, adanya gedung baru SV ini adalah jawaban atas jeritan hati mahasiswa-mahasiswi SV di tahun-tahun sebelumnya, termasuk di tahun saya. Pada tahun 2017 saya masuk ke sekolah vokasi, saya terkaget-kaget gitu kan. Apakah ini sarana prasarana yang kita dapatkan selama kuliah di Undip gitu. Tapi memang tidak bisa disesali dan tidak bisa dipungkiri bahwa dengan umur vokasi yang demikian, mereka masih juga
berjuang lah istilahnya. Tapi sekarang dengan adanya gedung baru ini adalah sebuah jawaban bagi kita semua. Kemudian sebagai pemacu semangat kita juga kalau saya melihatnya, karena mungkin yang dahulu terlalu banyak yang alasan bahwa kita tidak bisa berprestasi karena kurangnya sarana prasarana. Hal ini sudah terjawab dengan adanya gedung baru ini, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengeluh, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk malas belajar, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menyerah terhadap keadaan. Seperti itu Mas Andi. Bener banget nih Mas, jadi salah satu feedback baik dari adanya gedung baru ini kan sebagai penunjang kegiatan kita dalam perkuliahan, dan nantinya harapannya teman-teman di sini akan terus bersemangat untuk bisa meraih prestasi demi vokasi juara, sesuai tagline vokasi kan, vokasi juara. Nah, ngomong-ngomong tentang prestasi nih, kita masuk ke subbab berikutnya nih terkait dengan prestasi. Di sini kan ada Mas Enrico ya selaku Mawapres satu program diploma Universitas Diponegoro. Saya mau tanya dong Mas, apa saja sih perlombaan yang pernah diikuti Mas Enrico selama menjadi mahasiswa SV Undip? Bisa di-sharingkan nih ke teman-teman, siapa tahu bisa jadi motivasi teman-teman lain untuk berprestasi. Silakan Mas. Oke, jadi saya sempat mengikuti beberapa lomba selama di vokasi ini, terutama di bidang-bidang keahlian saya memang, karena saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya. Kemudian kita mengikuti lomba seperti lomba karya tulis ilmiah, kemudian esai, paper, tapi saya juga pernah mengikuti lomba debat NUDC. Kemudian untuk bisa menambah portofolio saya mengikuti seminar-seminar internasional untuk manuskrip papernya, kemudian kita bisa lolos dan menjadi presenter. Dan untuk prestasinya, bahwa lomba-lomba yang saya ikuti tadi bisa menjadi sebuah bekal bagi saya ketika mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi dari tingkat fakultas, universitas, sampai ke tingkat nasional. Seperti itu Mas Andi. Saya yakin sini Mas Enrico itu tuh orang berprestasi banget, no debat lagi, ini tuh salah satu kebanggaan SV banget gitu. Nah, lanjut nih ya Mas, tadi kan kita sudah mendengar dari apa saja sih experience pengalaman dari Mas Enrico selama menjadi mahasiswa vokasi dalam hal prestasinya nih. Terus bisa di-sharingin nggak nih Mas sama teman-teman semua di sini di Mawapres sekolah vokasi, bagaimana sih cara untuk bersaing dengan fakultas lain ataupun kampus lain gitu saat dalam pemilihan Mawapres? Silakan Mas. Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Pada dasarnya kita harus punya mental yang tidak mudah menyerah, itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jauhkan diri kita dari rasa minder, karena maupun bagaimanapun seberapa pintar kamu pun, ketika kamu rendah diri maka kamu tidak akan bisa mencapainya seperti itu. Nah, untuk bagaimana sih cara bersaingnya? Cara bersaingnya adalah gali potensi terbaik dalam diri kamu gitu. Jangan fokus kepada kelemahan yang kamu miliki, tapi fokuslah kepada kelebihan yang kamu miliki. Kemudian kembangkanlah kelebihan-kelebihan itu menjadi sebuah prestasi. Kalau mungkin ketika saat ini vokasi masih dipandang sebelah mata, milikilah sikap hati bahwa kamu ingin bisa membuktikan bahwa walaupun dipandang sebelah mata, kita tetap bisa berprestasi. Dan kita tidak kalah kok dari fakultas-fakultas lain, karena seperti yang tadi saya katakan bahwa mahasiswa-mahasiswi vokasi sudah dilatih sejak awal untuk memiliki pola pikir yang sedemikian rupa hebat. Kenapa kita harus takut untuk bersaing dengan yang lain? Seperti itu Mas Andi. Oke, bener banget nih Mas Enrico. Jadi perlunya peningkatan nilai daya saing dalam diri kita itu sangat penting dalam bagaimana upaya kita untuk bisa meningkatkan prestasi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kita meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk bisa menjadi nilai lebih dari diri kita untuk bersaing, teman-teman. Terus kemudian tadi kan sudah berbicara terkait dengan prestasi dari Mas Enrico sendiri, dan di sini kan kita melaksanakan kegiatan perkuliahan itu kan selama ini secara online ya, gara-gara adanya pandemi COVID-19 ini. Aku pengen tahu sih dari teman-teman sih kayak gimana terkait dengan pelaksanaan kuliah online atau kuliah daring ini selama adanya pandemi ini. Mungkin dari teman-teman bisa di-sharing nih bagaimana menjalani kuliah online-nya, terus kemudian dari basic sendiri kan pasti di sini perlu adanya praktikum ya. Terus praktikum teman-teman tuh gimana gitu. Nah, silakan dari siapa dulu? Dari Mas Enrico lagi dulu nggak apa-apa deh. Silakan Mas. Oke, jadi izinkan saya bercerita sedikit mengenai kuliah online ya teman-teman ya. Walaupun mungkin memang kita sadari semua bersama bahwa tetap lebih enak untuk bisa kuliah secara offline, tapi
Yang penting adalah kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana sikap kita, bagaimana niatan kita dalam belajar itu yang menentukan gitu. Kalau mungkin kuliah online bisa nggak harus on cam, kemudian bisa off mic, kemudian tidur lagi, seperti itu kan mental-mental yang seperti itulah yang mungkin tidak bisa menjadikan vokasi menjadi maju di masa pandemi ini gitu. Itu sebuah tantangan juga. Tapi ketika kita bisa memilih untuk tetap belajar dengan istilahnya bahwa kamu menanggung beban untuk bisa menyelesaikan kuliahmu dengan baik karena kamu harus bayar UKT gitu kan. Kalau kamu niat dalam kuliahmu, pasti kamu juga tetap bisa untuk mendapatkan yang terbaik, walaupun mungkin dalam segi penyampaian akan ada kesulitan dan lain sebagainya, tapi itu bisa diatasi dengan niat dan usaha. Apalagi dosen-dosen kita pun saya yakin tahu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kemudian juga bisa membantu untuk mencarikan solusinya. Dan kemudian terkait praktikum sendiri, sejauh yang saya tahu bahwa di Saintek terutama ya, di Saintek memang praktikumnya ini diganti dengan penugasan yang lain dengan mempertimbangkan esensi yang serupa dengan praktikum yang ada di lapangan. Seperti itu Mas Andi. Oke, tadi ada sedikit gambaran terkait dengan pengalaman kuliah online atau kuliah daring dari Mas Enrico sendiri. Mungkin selanjutnya nih, kuliah online menurut Mbak Gita. Silakan Mbak Gita. Wah, betul sekali ya yang disampaikan oleh Mas Enrico. Menjadi tantangan tersendiri ya tentunya, karena memang vokasi itu 70% pembelajarannya secara praktik, baru 30%-nya secara teori. Tetapi untuk jurusan yang aku ambil, aku sangat bersyukur sih karena para dosen membimbing kami dengan sabar sehingga meski dilakukan secara daring atau secara online, kami masih bisa melaksanakan praktik seperti menggunakan berbagai aplikasi pembuatan peta, yakni ARIKIS, QGIS, dan aplikasi pendukung lainnya. Mungkin hal yang menjadi kekurangannya itu kami tidak bisa survei sih, apalagi untuk jurusanku memang banyaknya survei. Nah, jadi surveinya ya secara daring juga, mencari data sekunder begitu. Dari Mbak Gita dari jurusan PTRP tadi kan terkait dengan pembuatan peta nih jadi kendala gitu kan. Selanjutnya nih dari Mas Gio nih, silahkan Mas Gio, kuliah online dan bagaimana praktikum menurut Mas Gio di tengah pandemi seperti ini Mas, silahkan Mas. Nah, gimana sih pandemi, COVID, dan hubungannya dengan praktikum, vokasi seperti itu. Sebenarnya untuk kita mahasiswa vokasi, dengan adanya pandemi ini, dengan adanya COVID-19 ini sangat-sangat terkendala dan sangat-sangat menghambat seperti itu. Karena apa? Karena kita ya memang harusnya praktik, kita yang harusnya terjun ke lapangan, kita harus tahu kondisi lapangan itu seperti apa, tapi terhalang dengan adanya pandemi ini. Alhasil kita segala sesuatunya harus dilaksanakan secara online dengan metode yang lain, dan itu sangat-sangatlah mereduksi esensi yang ada seperti itu, teman-teman. Nah, ketika esensinya terkurangi, otomatis esensi dari output vokasinya pun akan terkurangi pula seperti itu, Mas Andi. Nah, kemudian juga untuk praktik nih, berbicara tentang praktik yang mana memang harus tahu kondisi ataupun medan lapangannya seperti apa ya. Memang ada mungkin beberapa mata kuliah ataupun hal-hal yang perlu dikuasai itu masih diperbolehkan di lapangan, cuma memang secara garis besar semuanya itu harus secara online. Nah, di sini merupakan PR kita bersama nih, dimana kita tuh memilih metode lain supaya esensi dari vokasi itu tersampaikan. Karena hingga detik ini pun mungkin tidak hanya di jurusan saya, mungkin juga teman-teman semua yang di sini, semua metodenya pun tidak 100% bisa menyamai ketika offline seperti itu. Nah, ini PR kita bersama, masih menjadi PR sebenarnya, gimana nih caranya metode yang pas supaya esensi dari vokasi itu bisa terpenuhi seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana sih pengalaman experience teman-teman dalam pelaksanaan kuliah online atau kuliah daring yang sudah lebih dari setengah tahun nih gara-gara adanya pandemi seperti ini. Dan tadi ada kendala-kendala seperti bagaimana teman-teman masih kesulitan dalam menghadapi praktik, namun bisa disiasati, dan intinya esensi dari pembelajaran atau materi tersebut harus bisa tetap kita serap ya. Terus kemudian selanjutnya kan kita berbicara tentang kuliah online. Dari teman-teman narasumber nih,
gimana sih apa ada nggak sih buat cara semangatin teman-teman lain yang sedang melaksanakan kuliah online serupa dengan kita, dan agar dalam pelaksanaan kuliah online mereka tuh tetap bisa semangat kayak teman-teman di narasumber ini. Silakan dari Mas Enrico, gimana Mas? Oke, jadi untuk tips ya untuk teman-teman yang menjalani kuliah online, bagi teman-teman mungkin yang saat ini juga sama, kita se-Indonesia menjalani sekolah online, PJJ pembelajaran jarak jauh, kemudian kita kuliah online, tetap semangat teman-teman, karena apapun yang terjadi ini harus kita lewati gitu. Bahwa ketika kita punya pilihan apakah kita akan melewatinya dengan tetap semangat atau justru kita kendor, itu adalah pilihan pribadi kita. Tapi kalau boleh ngasih saran gitu ya, kalau bisa melakukan yang terbaik, kenapa tidak gitu. Walaupun online, tapi tetap harus kita lakukan kan. Tetap kita bisa lakukan yang terbaik kan walaupun online. Bukan berarti karena online kita tidak bisa melakukan yang terbaik. Jadi tetap semangat, kemudian tetap dijaga motivasinya, dan kita pasti bisa melalui ini semua. Tadi sudah dapat semangat nih dari Mas Enrico agar gimana sih cara kita untuk bisa tetap produktif dalam kegiatan perkuliahan online ini. Selanjutnya nih dari Mbak Gita, apa ada semangat gak sih buat teman-teman lain yang tetap melaksanakan perkuliahan online seperti kita gitu agar tetap produktif dan tetap secara maksimal gitu Mbak? Silakan Mbak. Oke, intinya jangan pernah merasa sendiri, karena ini bukan hanya perihal aku atau kamu gitu, tapi ini perihal kita semua. Kita merasakan hal ini, kita baru pertama kali melaksanakan perkuliahan online, jadi slow down, pelan-pelan aja, karena pada akhirnya kita akan mampu menyelesaikan perkuliahan secara daring dengan maksimal. Insya Allah secepatnya ini akan selesai gitu. Gak apa-apa ngerasa capek, bahkan stres, karena itu hal yang sangat wajar. Tapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti melangkah, jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik. Karena kita pasti bisa. Coba dibuat to-do list misalnya setiap hari, mengurutkan prioritas, lalu coba untuk tidak menunda-nunda pengerjaan tugas, karena yang menjadi permasalahan biasanya penundaan tugas yang nantilah 5 menit lagi. Kalau misalnya 5 menit lagi diakumulasikan, tentu akan menjadi jam, dan itu bisa menjadi hari juga gitu. Jadi jangan pernah berhenti, lakukan sekarang gitu Mas. Ini harus semangat, dari semangat ini sama Mbak Gita. Jadi intinya kita tetap harus bijaksana ya, meskipun kendala pandemi seperti ini ya, kita jangan jadikan pandemi ini sebagai hambatan kita untuk terus berproses, belajar, dan menggapai prestasi atau cita-cita yang kita inginkan gitu. Selanjutnya nih dari Mas Gio, ada pesan semangat nggak dari Mas Gio untuk teman-teman yang sama dengan kita melaksanakan kuliah online? Silakan Pak. Terima kasih. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, teman-teman semuanya, ini merupakan PR kita bersama, baik pengajar maupun kita sebagai mahasiswa, baik untuk dosen pun ini sebenarnya juga PR bagi dosen, bagi birokrasi mungkin, semuanya bagi pemerintah, semuanya ini PR sebenarnya. Nah, maka dari itu gimana nih kita mampu melaksanakan ataupun menunaikan substansi kita sebagai anak vokasi, supaya kita itu mampu menjadi fondasi bangsa seperti itu, karena memang Indonesia ini butuh anak vokasi seperti itu. Kita tuh sangat dibutuhkan karena urgensi vokasi di Indonesia tuh sangatlah genting, penting semuanya. Indonesia itu butuh vokasi untuk saat ini. Nah, karena terhambatnya oleh pandemi ini, nah gimana nih? Ini PR kita bersama, maka dari itu jangan sampai menyerah teman-teman semuanya. Kita gak berjuang sendiri, banyak unsur-unsur yang bantu kita. Jadi apapun yang terjadi jangan sampai kalah semangat. Kita merupakan fondasi bangsa gitu. Baik, terima kasih Mas Gio semangatnya. Jadi intinya teman-teman dimanapun kalian berada, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, harus tetap semangat dong, meskipun kita masih susah terkait dengan jarak karena adanya perkuliahan online seperti itu. Tapi jangan jadikan itu sebagai hambatan kita ya. Balik motivasi kita untuk terus bersemangat dalam menggapai cita-cita gitu. Selanjutnya dari teman-teman narasumber, hal positif apa sih yang teman-teman dapatkan setelah menjadi mahasiswa di sekolah vokasi Universitas Diponegoro? Dari Mbak Gita dulu deh. Silahkan Mbak Gita.
Oke, aku sendiri sangat beruntung ya bisa menjadi bagian dari sekolah vokasi karena apa yang sebelumnya aku kira aku nggak akan bisa, seperti mengoperasikan berbagai aplikasi yang menurutku itu sangat asing karena aku dari SMA bukan dari SMK. Tetapi di sekolah vokasi, terutama di jurusanku, dari semester pertama pun dituntut untuk bisa mengoperasikan berbagai aplikasi tersebut, sehingga kita dipaksa satu langkah lebih maju dibanding. Begitu Mas kira-kira. Oke, itu tadi dari Mbak Gita ya. Selanjutnya dari Mas Gio. Hal positif apa sih yang dirasain Mas Gio selama menjadi mahasiswa vokasi di Universitas Diponegoro? Silakan Mas. Oke, hal positif ya. Sebenarnya benar sangatlah beruntung kita sebagai mahasiswa vokasi di Undip ya, karena kita sudah dikenalkan apa sih vokasi itu, bagaimana cara kerja menjadi seorang yang menekuni pendidikan vokasi, dan juga kita tahu praktiknya itu berapa persen, teorinya berapa persen. Tentunya kita sangat beruntung karena kita dikenalkan oleh yang namanya vokasi. Nah, kemudian juga tentunya kita di sini dibekali dengan ilmu praktik, ilmu terapan di keahlian yang tertentu, di bidang tertentu. Oleh karena itu kita wajib bangga sih, ini sebenarnya kita sudah dikenalkan, sudah dibekali kemampuan dalam hal terapan oleh Universitas Diponegoro, seperti itu teman-teman. Nah, tapi juga PR-nya lagi kemudian apa sih nanti apa yang dapat kita lakukan setelah kita itu lulus atau keluar dari Undip, seperti itu, apa yang mampu kita petik dari belajar ini, begitu Mas Andi. Oke, jadi nggak ada rasa penyesalan ya sudah menjadi mahasiswa vokasi Universitas Diponegoro, karena di sini satu kebanggaan bagi diri kita sudah menjadikan sekolah vokasi sebagai fakultas alma mater kita tercinta. Selanjutnya nih dari Mas Enrico, gimana sih Mas selama menjadi mahasiswa vokasi Undip ini sudah mendapatkan apa saja selama menjadi mahasiswa gitu Mas? Oke, jadi kembali lagi saya setuju dengan narasumber yang lain. Memang patut bersyukur bisa ada di sekolah vokasi. Kalau untuk diri saya sendiri, saya menceritakan pengalaman saya. Dulu saya tuh menganggap bahwa yang bisa menulis jurnal itu hanyalah profesor-profesor gitu. Tapi ternyata bahwa kita sebagai mahasiswa pun bisa gitu. Dan saya belajar secara nyata, secara real bagaimana sih penulisan tata tulis di dalam artikel ilmiah internasional, di dalam jurnal, sebagai presenter yang baik itu bagaimana. Saya belajar di sekolah vokasi Undip. Juga sama dengan halnya dengan Mbak Gita, bahwa saya juga dituntut untuk bisa menguasai berbagai macam aplikasi yang sama sekali tidak tahu menahu di SMA, dan kita harus bisa dituntut untuk bisa, dan itu adalah sebuah hal yang sangat positif bagi saya karena ketika kita dituntut untuk bisa, maka mau tidak mau kita harus bisa gitu kan. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa pendidikan di vokasi ini, terutama ketika saya masuk di vokasi Undip ini, justru memang sangat mengubah hidup saya gitu. Dari yang dulunya tidak peka terhadap lingkungan, kemudian mengenal pengabdian masyarakat, juga mengubahkan pola pikir saya. Kemudian dari segi riset, dari segi pendidikan, dari segi teknologi dan lain sebagainya, juga sangat-sangat banyak hal positif yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih Mas. Oke, sudah kita dengarkan terkait dengan apa testimoni nih sebagai mahasiswa vokasi di Universitas Diponegoro. Jadi hal ini bisa lebih meyakinkan lagi kepada teman-teman yang masih bingung dengan apa sih vokasi Universitas Diponegoro. Jadi di sini kita sudah paparkan ketiga narasumber ini. Jadi mereka merasakan itu tidak ada rasa penyesalan dan mereka malah bersyukur sudah bisa bergabung dengan keluarga besar sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Lanjut ya. Kemarin di sini teman-teman dari bidang hubungan masyarakat sudah menebar kuesioner dan kita sudah memilih 3 pertanyaan teratas, 3 pertanyaan utama nih untuk narasumber kita yang nantinya bisa dijawab satu persatu sesuai dengan bidang teman-teman di narasumber itu ya. Untuk pertanyaan pertama nih ada dari Budi Arti Eka Pratiwi. Untuk pertanyaannya ini ditujukan kepada Mbak Gita selaku duta vokasi Universitas Diponegoro. Permisi, mau nanya apa saja sih syarat dan gimana alurnya biar bisa jadi duta vokasi? Silakan Mbak Gita. Gimana sih Mbak? Oke, sepertinya calon duta vokasi ya. Persyaratan untuk mengikuti pemilihan duta vokasi yaitu merupakan perwakilan dari jurusan dan
satu jurusan hanya boleh mengirimkan satu pasang saja. Lalu persyaratan lainnya seperti biasa meliputi pengisian pendaftaran secara daring, mengumpulkan beberapa persyaratan berkas meliputi biodata diri, surat pernyataan kesanggupan menjadi duta vokasi apabila terpilih, lalu membuat motivation letter, melampirkan piagam penghargaan, fast foto, dan visi misi apabila terpilih menjadi duta vokasi. Nah, hal yang tadi saya sebutkan merupakan tahapan 1. Lalu untuk tahap 2-nya ada tes wawancara dan tes bakat. Sehingga dari seleksi tahap 2 ini diambil 10 calon duta vokasi. Dan pada tahap terakhir yaitu penjurian terbuka di mana setiap calon duta vokasi menjawab pertanyaan dalam bentuk Q&A seperti Miss Indonesia gitu, Mas. Dan Q&A seperti itu sih sebetulnya. Nah, dari akumulasi tahap 1 hingga tahap terakhir, maka diambil satu pasang dengan skor yang paling tinggi dan dijadikan sebagai duta vokasi. Begitu. Jadi, menurut saya pribadi, menjadi bagian dari duta vokasi merupakan suatu hal yang sangat berharga karena di sana bukan perihal menang atau kalahnya, tapi di sana kita berkumpul dengan orang-orang terbaik yang mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan vokasi di Indonesia, terutama untuk vokasi Undip sendiri, begitu. Jadi semoga saja nanti tahun 2021 kita bisa mencari duta vokasi yang baru lagi, tidak seperti tahun ini karena tahun ini tidak dilaksanakan pemilihan duta vokasi berhubung dengan kondisi COVID. Oke, tadi sudah dijabarkan terkait dengan bagaimana menjadi duta vokasi dan bagaimana alur dari pemilihan duta vokasi itu sendiri. Saya yakin duta vokasi itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang memang terseleksi dengan baik, dan pastinya orang-orang yang pintar dan mau menggunakan pendidikan vokasi terutama di sekolah vokasi universitas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini ditujukan kepada Mas Diego selaku Ketua BMSI tahun 2020. Pertanyaannya dari Iduti. Username IG-nya namanya Iduti. Pertanyaannya adalah MAL atau manajemen administrasi dan logistik itu gedungnya yang mana ya Kak? Apa yang di atas atau yang di bawah? Silakan Mas Dio dijawab. Oke, untuk MAL sendiri itu untuk gedung sendiri berada di bawah Mas Andi. Oke, jadi program studi manajemen administrasi logistik letak gedungnya ada di kampus bawah ya, kampus Undip Leburan gitu teman-teman. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ditujukan kepada Mas Enrico selaku Mawapres 1 program diploma Undip dan Mawapres peringkat 7 nasional program diploma. Untuk pertanyaannya nih Mas, dari username IG atas nama Bella MHR _ tips lolos Mawapres dong Kak. Silahkan Mas Enrico dijawab. Lolos Mawapres. Oke, jadi untuk Mawapres sendiri kan ada tahapan-tahapannya ya, sama kayak pemilihan duta vokasi mungkin dari tingkat jurusan dulu, terus kemudian fakultas, baru universitas. Nah, kalau tips untuk lolos, yang pertama adalah menjadi seorang Mawapres tuh nggak bisa instan teman-teman, nggak bisa dalam sehari kamu mempersiapkan kemudian bisa kamu jadi juara, itu sangat mustahil gitu. Kenapa? Karena banyak hal yang harus dipersiapkan, mulai dari gagasan kreatif berupa format KTI, kemudian kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, kemudian juga harus mempersiapkan hasil TOEFL tes kita di tingkat universitas, kemudian juga harus mempersiapkan diri untuk ada tes berupa tes wawasan kebangsaan, tes psikologi, dan tes-tes lain yang harus diikuti. Kemudian juga yang paling penting adalah penilaian dari PKYD atau portofolio kegiatan kemahasiswaan yang diunggulkan, itu juga sangat penting. Jadi untuk membentuk PKYD atau istilahnya branding diri kamu untuk layak menjadi seorang Mawapres itu nggak bisa cuma dalam sehari 2 hari, butuh persiapan sejak dini gitu. Ketika kamu semakin banyak portofolio, semakin banyak
menang dalam sebuah perlombaan ataupun kamu menjadi berprestasi di dalam suatu bidang tertentu, itu kamu akan mendapatkan poin yang tinggi di dalam TKYD kamu, dan itu sebagai modal kamu ketika kamu nanti mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi tips and triknya, persiapkanlah diri sedini mungkin, cari informasi apa saja yang dibutuhkan, kemudian latihlah mentalmu karena mental juga sangat diperlukan, kemudian jangan menyerah dan berhenti di tengah jalan. Terima kasih. Oke, intinya tuh ya sesuai dengan usaha yang kita lakukan untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, karena usaha itu tidak akan mengkhianati. Jadi seberapa besar usaha teman-teman untuk bisa meraih prestasi tersebut. Terus nih untuk pertanyaan terakhir bagi ketiga narasumber kita, apa saja sih pesan-pesan dari teman-teman di sini untuk calon mahasiswa baru dan kenapa harus memilih sekolah vokasi Undip? Saya mulai dari Mas Gio, silakan Mas. Oke teman-teman semuanya, kita ini vokasi. Jadi memang mungkin sebagian orang yang tidak tahu menahu tentang vokasi itu, dia kayak apa sih vokasi, dan mungkin ada juga yang mungkin minder seperti itu dengan adanya vokasi ini. Nah, tapi jadi jangan sampai kita berpola pikir seperti itu teman-teman, karena seperti yang saya katakan, vokasi itu di Indonesia sangat krusial dan sangat dibutuhkan seperti itu, karena negara-negara industri itu sangat membutuhkan adanya pendidikan vokasi. Oleh karena itu teman-teman semuanya yang mungkin sudah ataupun mau atau akan menempuh pendidikan vokasi dengan bimbang, dengan ragu, tidak masalah tidak vokasi, karena vokasi pada dasarnya adalah fondasi ataupun poros untuk kemajuan Indonesia teman-teman. Artinya teman-teman sangat dibutuhkan keterampilan, kemampuan teman semuanya sebagai anak vokasi itu sangat dibutuhkan untuk Indonesia. Jadi jadilah mahasiswa ataupun muda yang membanggakan di Indonesia. Itu teman-teman. Oke, terima kasih nih dari Mas Gio terkait dengan pendapat dan pesan-pesan dari Mas Gio. Selanjutnya dari Mas Enrico, silakan Mas, pesan dan kenapa harus memilih vokasi Undip gitu. Oke, pesan kenapa harus memilih vokasi Undip. Saya adalah bukti nyata bahwa vokasi Undip ini bukanlah fakultas yang bisa diremehkan gitu. Bahwa kemudian banyak sekali kelemahan, mungkin memang iya, tetapi disinilah kita bisa berproses, disinilah kita bisa bertumbuh, disinilah kita mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa dari dosen-dosen yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman semua, saya sepakat dengan Mas Gio, bagi yang mau, yang akan, yang ingin masuk, jangan pikir dua kali untuk masuk ke sekolah vokasi Undip, gitu aja. Oke, selanjutnya langsung saja ke Mbak Gita. Bagaimana pesan dan kenapa harus memilih vokasi Undip Mbak Gita? Oke, aku sepakat sekali dengan pendapat dari Mas Gio dan Mas Enrico. Tidak bisa dipandang sebelah mata nih vokasi, karena vokasi itu sendiri menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi Indonesia, dan lulusan dari vokasi tentu saja akan mampu untuk bersaing secara global. Terlebih setelah lulus, untuk beberapa jurusan memiliki sertifikat keahlian, jadi tidak akan diragukan lagi untuk mencari pekerjaan atau bahkan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih Mbak Gita atas pesan-pesannya. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi nih terkait dengan pendidikan vokasi, terutama pendidikan vokasi di Universitas Diponegoro teman-teman. Saya menghadirkan ketiga narasumber ini sebagai sosok figur. Ya benar-benar ini adalah produk dari sekolah vokasi dan memang mereka adalah orang-orang yang memiliki prestasi dan merupakan kebanggaan dari Universitas Diponegoro, terutama di sekolah vokasi itu sendiri. Nggak terasa nih udah di penghujung acara. Dari saya sendiri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Gio, kepada Mbak Gita, kepada Mas Enrico sudah berkenan hadir dalam obrolan kita Roton Media bertajuk Vocation on Talk kali ini. Harapannya teman-teman di luar sana sudah akan lebih paham terkait dengan apa sih pendidikan vokasi dan akan lebih memahami terkait dengan vokasi di Universitas Diponegoro itu sendiri. Dari saya sendiri, Andi Setiawan selaku MC dari acara Vocation on Talk mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman narasumber dan maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kesalahan. Di sini saya mohon maaf. Dari saya sekian. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya tutup kegiatan kali ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.